Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan perhitungan desain penukar kalor tipe double pipe. Nah, di sini kita sudah punya deskripsi soalnya. Jadi untuk tutorial ini kita akan mendesain sebuah penukar kalor tipe double pipe untuk sebuah kilang minyak. Nah, jadi kita punya sebuah kilang minyak yang memiliki produk samping berupa butil alkohol yang diproduksi dengan laju 8.165 kg per jam pada temperatur 77 derajat Celcius. Nah, butil alkohol ini harus didinginkan ke temperatur 60 derajat Celcius. Nah, untuk penghematan termal, butil alkohol ini akan didinginkan dengan menggunakan produk samping lain yaitu osilen yang bertemperatur 38 derajat Celcius dan laju aliran massa osilen yang bisa digunakan itu sebesar 7.875 kg per jam. Nah, kita diminta untuk mendesain penukar kalor tipe double pipe untuk menukarkan panas dari butil alkohol ke osilen menggunakan pipa schedule 40. Nah, ini nanti schedule 40 atau schedule pipanya ini nanti kalau di dalam praktek real engineering-nya itu nanti ditentukan dari perhitungan kekuatan pipanya begitu ya menggunakan ASME code atau code yang lain tentang pipa. Jadi nanti tebal pipa itu tidak ditentukan dari kebutuhan proses, tapi ditentukan dari kebutuhan mekanikal dan struktural begitu ya, agar pipanya kuat untuk menahan tekanan fluida yang mengalir di dalamnya. Oke, jadi untuk desain proses seperti ini kita harus menggunakan pipa tebal yang sudah ditentukan oleh bagian mekanikal seperti itu. Oke, kebutuhan proses selanjutnya adalah pressure drop di dalam penukar kalor itu tidak boleh lebih dari 70 kilo Pascal. Gitu ya. Jadi biasanya ini nanti terkait dengan proses yang ada di di hilir begitu karena mungkin ada kebutuhan tekanan tertentu di hilir yang harus dipenuhi gitu agar prosesnya bisa terlaksana. Jadi ada batasan pressure drop gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tingkat keadaan masuknya yang diketahui dari soal. Jadi T-in-nya 77 derajat Celcius, ini sudah panasnya. TI out-nya 60 derajat Celcius. Nah, ini disimbolkan dengan TI karena ini adalah internal fluid, jadi ini adalah pipa yang mengalir di fluida dalam. Jadi untuk seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, pada penukar kalor tipe double pipe seperti ini fluida panas itu ada di dalam pipa dalam dan fluida dinginnya nanti ada di anulus. Ya. Oke, jadi ini adalah dua konfigurasi eh, double pipe heat exchanger yaitu co-current flow dan counter current flow. Jadi dua-duanya fluida panasnya ada di dalam dan fluida dinginnya ada di luar. Nah, di tutorial ini kita akan gunakan counter current flow karena tidak ada kebutuhan batasan temperatur outlet dari fluida dinginnya. Jadi kita akan gunakan counter current flow sehingga kita bisa dapatkan perpindahan panas yang optimal begitu. Oke, jadi fluida panasnya di dalam, lalu di dalam pipa dalam, lalu fluida dinginnya ada di anulus. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau kemudian kita cek ya, eh, ini laju aliran massanya kita konversi ke kilogram per second seperti ini. Jadi kurang lebih laju aliran massa fluida panas dan fluida dingin ini tidak jauh berbeda ya, sekitar 2,2 kilogram per second. Oke, lalu kemudian ini sifat-sifat fluida. Jadi karena ada perubahan temperatur maka kita butuh semacam persamaan tingkat keadaan ya yang menghubungkan antara temperatur dengan massa jenisnya. Jadi ini formulanya kita ambil dari Paris Chemical Engineers Handbook. Nah, kalau kita lihat di sini fluida untuk fluida panas butil alkohol ini formula
massa jenis sebagai fungsi dari temperatur, koefisien T1 sampai T4 ada di sini ya. Temperaturnya ini dalam Kelvin ya ketika digunakan untuk menghitung ini. Oke. Lalu kemudian kita butuh formula untuk kapasitas panas, ya. Seperti ini. Ini polinom pangkat 5, cuma untuk butil alkohol C4 dan C5-nya 0, jadi dia cuma sampai kuadrat gitu ya. Lalu kemudian kita butuh formula untuk eh, K, konduktivitas termalnya, sama ini juga polinom. Oke. Lalu terakhir kita butuh formula untuk viskositas dinamik. Oke. Nanti untuk mengakomodir perubahan temperatur kita akan gunakan formula ini untuk menentukan sifat-sifat termal yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Oke, sama juga untuk osilinnya. Ini massa jenisnya, koefisien yang berbeda, formulanya sama. Nah, kalau kita lihat di sini dia kapasitas panasnya sampai C4 gitu ya, C5-nya 0. Oke, ini konduktivitas termalnya hanya sampai C2, jadi dia berubah secara linear. Lalu kemudian ini viskositas dinamiknya, mu I, dia sampai C3 juga, jadi sampai ln ini pangkatnya. Oke, selanjutnya kita cari data Fouling factor. Jadi Fouling factor untuk fluida pipa di pipa dalam yang panas butil alkohol itu adalah 3,5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi Kelvin per watt. Oke. Lalu kemudian Fouling resistant untuk fluida anulus untuk osilinnya itu 1,7 kali 10 pangkat min 4 meter persegi Kelvin per watt. Oke. Jadi ini data Fouling faktornya yang akan kita gunakan dalam perhitungan U. Oke, lalu kemudian pipanya ini sifatnya seperti ini, konduktivitas termalnya 15,1 watt per meter Kelvin. Kekasaran permukaannya epsilonnya 5 kali 10 pangkat min 5 meter. Jadi ini kekasaran absolutnya. Nanti kita gunakan untuk menghitung faktor gesekan. Oke, lalu kita tentukan dulu temperatur filmnya untuk butil alkohol. Oke. Jadi untuk butil alkohol ini temperatur masuk keluar diketahui, kita bisa hitung temperatur filmnya 68,5 derajat Celcius. Lalu dengan temperatur film ini kita tentukan sifat-sifat fluida menggunakan formula yang ada di subbab 3.0 di atas ya. Jadi kita dapatkan massa jenisnya 765,96, CP-nya 2834,56 sekian, K-nya 0,143388, mu I-nya 9,6410 pangkat kali 10 pangkat min 4 Pascal second. Jadi ini kita peroleh pada temperatur film. Temperatur rata-rata inlet dan outlet. Oke. Next, karena temperatur keluar dari osilin belum diketahui, maka sifat-sifat ini kita perkirakan terlebih dahulu pada temperatur masuknya TC-in atau TO-in ya. Oke. Nah, jadi ini seharusnya TO-in ya. Nanti kita koreksi supaya subscribe-nya nanti seragam. Ya, ini TO-in. Oke. Ya. Jadi ini seperti ini. Lalu kemudian kita perkirakan sifatnya pada TO-in, kita dapatkan rho-nya 865, jadi rho-nya sedikit lebih besar, TP-nya 1784, TP-nya lebih kecil, KF-nya konduktivitas termal dari osilinnya lebih kecil dibandingkan butil alkohol 0,12. Lalu mu-nya juga lebih kecil ya, viskositasnya lebih kecil, 6,4 kali 10 min 4 Pascal second. Oke. Lalu kemudian setelah ini kita tentukan laju perpindahan panas menggunakan kesetimbangan energi di fluida panas atau di butil alkohol yang sudah kita ketahui M dot-nya, CP-nya dari perhitungan di sini ya, 2834. Lalu TI in dan TI out-nya kita tahu, temperatur masuk dan keluarnya tahu. Oke. Setelah kita hitung, kita dapatkan Q dot-nya
yaitu 109.292 watt atau 109,292 kilowatt. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi untuk menentukan temperatur keluar dari fluida dinginnya. Ya. Jadi menggunakan kesetimbangan energi. Oke. Jadi ini Q-dotnya itu juga sama dengan M.O CPO TO out dikurangi TO in. Oke, lalu TO out-nya dapat kita hitung dari TO in ditambah Q-dot dibagi M.O kali CPO. Oke, hasilnya seperti ini, 65,998 TO out-nya. Oke, atau sekitar ya, kalau dibulatkan 66 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah ini kita ketahui, kita kemudian hitung ulang, kita hitung temperatur filmnya, gitu ya, temperatur film di fluida anulusnya, oke. Lalu kita peroleh temperatur filmnya 51,99. Nah, kemudian sifat-sifat fluidanya ditentukan ulang pada temperatur film ini, oke. Nah, di sini kita peroleh 853,55 ini berkurang cukup banyak gitu ya, dari 865 menjadi 853. CP-nya 1818, ini sebelumnya 1784 gitu ya. Cukup signifikan. Ini 0,12, sebelumnya sama ya, 0,128, ini 0,125 ya. Oke. Ini kemudian viskositasnya 5,43, 10 pangkat min 4, sebelumnya 6,4, jadi turun gitu ya, beda. Oke. Lalu kemudian dari CP yang baru ini, nilai CP yang baru kemudian kita hitung ulang lagi temperatur keluar dari fluida dinginnya. Oke. Nah, dari sini diperoleh TO out-nya itu menjadi 65,4. Jadi turun sedikit ya, dari 65 sebelumnya di sini ya. Nah, ini sebelumnya 65,99, ini menjadi 65,4, turun sedikit. Kalau persentase errornya ini sekitar 0,8% gitu. Nah, jadi kita tidak akan hitung ulang lagi gitu ya. Karena ini tidak signifikan bedanya, kita akan gunakan lagi ini untuk menentukan TFO-nya, dapatnya 51,73, tadi 51,99, jadi tidak berbeda. Oke, kita akan tentukan ulang lagi yang kedua kalinya sifat-sifatnya. Kalau kita lihat sifatnya tidak jauh berbeda ya. Ya, 818,9 ini 1818,2, CP-nya tidak jauh berbeda. Oke. Nah, dari sini karena CP-nya sudah tidak berbeda, kita akan hentikan iterasinya. Nilai sifat ini yang akan kita gunakan dalam perhitungan, dan temperatur film ini juga yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Oke. Lalu selanjutnya kita hitung delta T LMTD-nya, karena ini sifatnya counterflow, kita gunakan formula counterflow. Jadi temperatur fluida panas masuk dikurangi temperatur fluida dingin keluar, temperatur fluida panas keluar dikurangi temperatur fluida dingin masuk. Oke, delta T1, delta T2, lalu kita hitung sesuai formula ini. Oke. Nah, kemudian kita dapatkan di sini delta T LMTD-nya 16,2. Oke. Nah, kemudian kita pilih diameter pipanya, jadi sesuai dengan tabel konfigurasi diameter pipa luar pipa dalam untuk double pipe. Nah, kita coba akan pilih yang 2,5 inci pipa luarnya, pipa dalamnya 1/4 inci. Nah, kalau kita lihat di tabel standar pipa untuk schedule 40, pipa 2,5 inci itu diameter luarnya 2,875 inch, tebalnya 0,203. Oke, pipa 1/4 itu diameter luarnya 1,66 inch, oke, tebalnya itu 0,14 inch. Oke. Nah, ini akan kita gunakan. Kalau kemudian kita konversi ke sentimeter, kita dapatkan seperti ini ya. Jadi diameter dalam dari pipa dalam 3,5, diameter luar pipa dalamnya 4,2, diameter dalam pipa luarnya 6,2, diameter luar pipa luarnya 7,3. Nah, karena fluida di luar ini nanti dianulus, itu dia
tidak berbentuk silindris gitu ya, tapi berbentuk cincin, kita hitung diameter hidrauliknya 2,05486. Jadi diameter hidrauliknya itu kita tentukan menggunakan formula ini gitu ya. Ini formula untuk diameter hidrauliknya yang kita pakai untuk menghitung di sini. Oke, lalu kemudian kita hitung luas penampang alirannya untuk pipa dalam maupun untuk anulus. Oke. Lalu kita peroleh luas penampang pipa dalamnya ini 9,65 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Luas penampang anulusnya 1,693 kali 10 pangkat min 3 meter persegi ya. Kita konversi semuanya ke meter persegi. Lalu kemudian kita hitung kecepatan aliran fluida di dalam pipanya dari M dot-nya ya. Jadi ini formulanya belum saya tulis ya, kita akan revisi formulanya. Ini 1, 2, oke. Kecepatan fluidanya itu kita hitung menggunakan formula ini ya. P sama dengan Rho dikalikan A. Oke. Ya, jadi seperti ini. Dari M dot kita hitung kecepatan rata-ratanya. M dot dibagi Rho kali A. Untuk fluida dalam ini nanti Rho I kali AI. Untuk fluida di anulus ini nanti Rho O kali AO. Jadi kalau kita peroleh nanti hasilnya seperti ini. Di pipa dalam aliran fluidanya 3,068 meter per second ya di pipa dalam. Lalu di anulus ini 1,5 meter per second. Oke. Nah, kemudian kita tentukan bilangan Reynolds dan rejim aliran. Oke, untuk pipa dalam ini Rho I harusnya ini ya. Ini harusnya Rho I, simbolnya seragam. Ya. Ini Rho O, Mu O. Ya. Ini Rho I, VI, DII dibagi mu I untuk pipa dalam, untuk fluida pipa dalam, untuk fluida anulus nanti Rho O, VO, DH ya. Diameter hidraulik anulusnya dibagi Rho mu O, oke. Nah, kemudian kita peroleh bilangan Reynolds-nya untuk pipa dalam itu 85.431, bilangan Reynolds di anulus 48.745. Jadi karena ini sudah berada di atas 2.300, kita anggap dia masuk ke aliran turbulen gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita tentukan bilangan Prandtl-nya. Oke, untuk di dalam pipa bilangan Prandtl-nya 19,06, di anulus 7,9. Oke. Nah, lalu kemudian kita tentukan bilangan Nusselt, kita gunakan persamaan Sidertate. NU sama dengan 0,023 RE pangkat 0,8 PR pangkat sepertiga kali mu per mu wall 0,14. Nah, karena kita belum tahu temperatur dinding, sehingga kita belum bisa menghitung mu wall. Oleh karena itu, kita akan anggap bahwa rasio ini sama dengan 1. Oke, ini untuk tebakan awal. Nah, dari sini kita peroleh bahwa bilangan Nusselt pipa dalam itu 541,69 sekian. Bilangan Nusselt di anulus 257,9 sekian. Oke. Lalu kemudian kita hitung koefisien konveksinya ya. Jadi ini formulanya belum saya berikan. Oke. Ya, 1 pipa dalam itu HI. Ini kebalikan dari definisi bilangan Nusselt. Oke. Ini NU DI gitu ya, dikalikan KFI dibagi ini, oke.
Ya, anulus. Ini HO. Oke. NuDO. Ya, KFO ini adalah diameter hidraulik. Ya, seperti ini. Oops, sorry. Ya, ini kurang garis. Ya, oke. Jadi seperti ini penentuannya. Nah, kita dapatkan HI-nya 2215,93, koefisien konveksi di HO-nya 1571,54 sekian. Satuannya watt per meter persegi Kelvin. Oke. Nah, setelah kita tahu HI dan HO, kita bisa tentukan temperatur rata-rata dinding pipa dalam menggunakan formula ini. Ini formulanya sedikit berbeda dengan formula yang kita gunakan di video materi ya, yang sudah kita unggah. Sebentar. Ya. Nah, ini sedikit berbeda dibandingkan ini. Oke. Ini adalah formula lain. Saya kalau dimodifikasi ini seharusnya ekivalen gitu ya. Oke. Nah, ini formula temperatur wall-nya. Jadi ini temperatur dindingnya formulanya seperti ini. Ya, lalu didapatkan temperatur dinding 59,45 sekian derajat Celcius gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita tentukan viskositas dinamik pada temperatur dinding menggunakan formula yang di atas tadi ya, baik untuk osilin maupun untuk butil alkohol. Jadi dengan formula ini, tapi temperaturnya kita gunakan temperatur dinding. Oke, ini untuk butil alkohol dan ini untuk osilin. Oke, nanti kita peroleh viskositas dinding seperti ini. Nah, setelah viskositas dindingnya diperoleh, ini bilangan Nusseltnya kita tentukan ulang dengan rasio karena rasio mu per mu wall-nya sudah bisa kita hitung. Oke. Nah, kalau kita hitung ulang bilangan Nusseltnya menggunakan persamaan Sidertate, lalu mu dan mu wall-nya kita masukkan, oke. Kita peroleh seperti ini ya, ini 527,8, 261,0. Jadi kalau kita lihat ini naik ya, dari 541 dia ini yang di pipa dalam turun, yang di pipa luar naik. Oke. Lalu kemudian koefisien konveksinya kita tentukan ulang. Nah, kalau kita lihat beda relatifnya itu dengan nilai yang ini ya, yang diasumsikan rasio viskositas dengan viskositas dindingnya itu 1, ini bedanya masih sekitar 2,6 dan 1,2% gitu ya. Oleh karena itu dari sini kita masih akan tentukan ulang lagi temperatur dindingnya, kita iterasi lagi. Nah, kita dapatkan sekarang 59,6. Kalau tadi 59,4, jadi sudah tidak terlalu berbeda jauh ya. Oke, lalu kemudian viskositas dinamiknya kita hitung ulang, oke, menggunakan temperatur ini, lalu kemudian bilangan Nusseltnya juga kita hitung ulang untuk kedua kalinya karena perbedaan tadi. Nah, kalau kita lihat ini 527,8, ini tinggal 528,1, bedanya sudah nggak jauh. Sudah cukup kecil perbedaannya. Ini 261 yang baru, ini yang baru, ini cuma juga 261. Bedanya cuma di komanya gitu ya. Jadi ini sudah cukup mirip. Jadi kemudian ini kalau kita hitung koefisien konveksi pipa dalamnya dapat 2160,4 sekian, anulus 1590,6 sekian. Nah, kalau kita lihat di sini tadi 1590,2, 1590,6, jadi sudah mirip. Ini 2160,4, yang di sini tadi 2159,4, jadi bedanya kecil sekali. Persen errornya itu persen perbedaan itu sekitar ini 0,045%, ini 0,023% itu. Jadi sudah di bawah 1%. Oke, jadi akan kita hentikan di sini karena ini sudah konvergen ya, nilainya sudah mirip dengan perhitungan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan hitung
U-nya gitu ya, koefisien perpindahan panas keseluruhan, overall heat transfer koefisiennya kita hitung, oke, dengan menggunakan HI dan HO, lalu Kp-nya, konduktivitas thermal pipa, lalu juga fouling resistant fluida dalam dan luar. Oke, kita dapatkan U-nya 436,239 sekian. Nah, setelah itu kita akan gunakan U-nya itu untuk menghitung luas permukaan pipa gitu ya. Ini belum ada formulanya ya. Oke. Hubungan luas permukaan pipa, sebenarnya luas permukaan perpindahan panas atau luas dinding pipanya gitu ya. Karena ini kita gunakan sebagai referensi ini diameter luar. Jadi nanti A-nya kita tentukan A-nya panas ini adalah dinding luar pipa dalam. Oke. Jadi ini kita tentukan menggunakan formula kebalikannya. Jadi ini AO, oke. Dot Q dibagi U delta T ya LMTD. Oke. Duanya adalah, lalu kemudian yang ini adalah panjang pipa itu nanti kita tentukan menggunakan formula luas dinding silinder. Jadi ini kebalikan dari luas dinding silinder. L itu adalah ini AO dibagi I kali D. Oke. Nah, jadi AO dibagi Pi kali DIO. Jadi ini adalah luas dinding luar dari pipa dalam. Oke. Kenapa? Karena ini yang digunakan untuk skala di atasnya adalah DIO. Jadi ini U-nya dihitung relatif terhadap AO. Maka ini kita gunakan seperti ini. Oke. Nah, kita peroleh luas permukaan perpindahan panasnya sekitar 15,5 meter persegi dan panjang pipanya itu 116,7 meter. Lalu selanjutnya kita hitung faktor gesekan dan pressure drop, oke. Kita gunakan formula Hallan, oke. Ini kenapa? Karena formula Hallan ini formula pendekatan yang sifatnya eksplisit, jadi kita bisa lakukan perhitungan dengan bantuan komputer secara cepat, gitu ya. Kalau kita gunakan diagram Moody juga bisa, tapi nanti akurasinya akan turun, gitu. Oke, lalu dan kurang convenience untuk perhitungan dengan bantuan komputer, gitu. Oke. Lalu kemudian kita hitung K-nya, koefisien kerugian, lalu kemudian kita hitung pressure drop-nya. Oke, baik di pipa dalam maupun di anulus. Nah, dari perhitungan kita peroleh FI-nya itu faktor gesekannya 0,023 untuk pipa dalam, untuk anulus 0,027. Jadi untuk anulus ini pakai menggunakan diameter hidraulik. Oke. Lalu kemudian koefisien kerugian di pipa dalamnya 78,6, di anulusnya 155,15. Oke, jadi pressure drop-nya itu 283 kPa di pipa dalam. Oke, di anulus ini 151 kPa. Nah, ini jauh di atas nilai yang diperbolehkan gitu ya, yaitu 70 kPa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi karena ini berada di atas dari ambang batas yang diperbolehkan, kita harus melakukan pemilihan ulang variabel yang ada di sebelumnya ya. Yaitu ya, kalau kita lihat di sini pressure drop ini fungsi dari kecepatan gitu. Nah, supaya pressure drop-nya turun, ini kecepatan harus kita turunkan. Nah, untuk menurunkan kecepatan kita akan menggunakan pipa dengan diameter yang lebih besar. Demikian juga K-nya. K-nya ini fungsi dari D. Jadi kalau D-nya membesar, K-nya juga akan turun. Jadi kita bisa
penuhi persyaratan pressure drop ini dengan cara menggunakan pipa dengan diameter yang lebih besar, dan itu yang akan kita coba lakukan. Kita akan hitung ulang ini menggunakan pipa dengan diameter yang lebih besar. Oke. Oke. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki persyaratan pressure drop yang tidak dipenuhi tadi adalah dengan eh, memperbesar diameter pipa luar maupun pipa dalam. Oke. Jadi karena tadi yang tidak memenuhi persyaratan pressure drop itu adalah kedua pipa, baik pipa dalam maupun pipa luar, maka pasangan pipa yang kita gunakan kita rubah. Nah, kalau tadi kita menggunakan pipa 2,5 ya dan 1/4, kita akan coba naikkan ke pipa pasangan pipa 3 dan 2. Oke. Lalu kita akan cek berapa pressure drop yang dihasilkan. Oke. Nah, diameter pipanya sudah kita ubah menjadi 3 inci dan 2 inci. 3 inci untuk pipa di luar dan 2 inci untuk pipa dalam. Nah, ini diameter nominalnya ya yang kita pilih ini ya. Lalu kemudian diameter luarnya dan diameter dalamnya nanti kita cek dari tabel pipa schedule 40 ini. Oke. Nah, kita cek dari sini. Oke. 3 diameter luarnya 3,5, diameter dalamnya 3,068, 2 seperti ini ya. Lalu kemudian kita konversi ke meter atau sentimeter ya, sentimeter lalu ke meter nanti untuk perhitungan, karena sifat-sifat fluidanya kita ambil dalam satuan SI. Oke, kalau di-convert seperti ini, diameter dalamnya pipa dalamnya 5,25 cm ya. Lalu diameter hidraulik anulusnya 1,76. Oke, lalu perhitungan kita ulangi lagi seperti sebelumnya, kita hitung tentukan Reynolds number, Prandtl number, lalu kita tentukan bilangan Nusselt gitu ya, koefisien konveksi, lalu kemudian temperatur dinding rata-ratanya. Oke. Lalu kemudian kembali kita tentukan viskositas. Oke, lalu kita koreksi lagi bilangan Nusseltnya, kita tentukan koefisien konveksi, tentukan temperatur dinding lagi, ya. Nah, sampai dia sebentar. Sampai dia kemudian errornya lebih kecil gitu ya. Ini di sini kalau kita lihat errornya 0,3%. Oke. Berarti sudah cukup konvergen ya. Lalu kita hitung koefisien perpindahan panas keseluruhan, log mean temperature difference gitu ya. Log mean temperature difference sudah di atas ya. Tidak berubah. Luas penampang perpindahan panas. Oke, dapat ya L-nya, panjang pipanya. Oke, serta panjang pipa. Oke. Panjang pipanya dapat 102 gitu ya. Luas permukaan perpindahan panasnya 19,5 meter. Lalu kita hitung faktor gesekan, kita hitung koefisien kerugian, kita hitung pressure drop. Nah, hasilnya seperti ini, koefisien faktor gesekannya sekitar 0,023, 0,029. Koefisien kerugian dalam pipanya seperti ini. Lalu kita lihat pressure drop-nya yang pipa dalam sudah memenuhi kriteria, ini tinggal 32,5. Nah, sementara di pipa luar ini masih 129 kPa, masih lebih tinggi dari kriteria. Berarti pipa dalamnya sudah cukup besar. Nah, tinggal pipa luar yang harus kita besarkan lagi, oke? Nah, kalau kita lihat di tabel pemilihan ini, setelah 32 ini kita bisa naikkan ke 3,5. Jadi kita akan gunakan ukuran ini ya, 3,5 2. Oke. Kita akan coba robah ke 3,5 3,5 2. Jadi 3,5 pipa luar, 2 pipa. Oke, jadi kita sudah modifikasi ini ya. 3,5
dan 2, oke. Diameter diameter pipa luarnya nominal 3,5, pipa dalam tetap 2. Nah, kalau kita gunakan 3,5 berarti diameter luarnya 4, diameter dalamnya 3,548 inch, tebalnya 0,226 inch. Oke. Uh, uh, Revisi, oke. Jadi yang pipa luar sekarang diameter luarnya 10,16 cm. Ini korelasi dengan 3,5 tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini 3,5, ini diameter luarnya 4 inci kali 2,54 cm sekitar sekian gitu ya. Lalu kemudian diameter hidrauliknya naik jadi 2,9 cm. Oke. Ya, ini kita hitung ulang luas penampang pipa dalamnya, luas penampang pipa luar dan kecepatannya. Hanya saja di anulus ini ternyata laju alirannya agak kecil ya, di bawah 1 meter per second. Jadi nanti mungkin harus kita cek begitu ya, apakah ini masih memenuhi syarat fouling atau tidak gitu ya. Tapi itu di luar jangkauan video ini ya. Oke. Biasanya kalau ini di bawah 1 meter per second ini terlalu kecil begitu. Oke. Biasanya seperti itu. Tapi ini untuk contoh perhitungan tidak mengapa begitu ya. Nanti biasanya kalau ini terlalu kecil dan tidak memenuhi persyaratan fouling atau misalkan karena ini kecepatannya terlalu kecil, nanti fouling itu semakin mudah terjadi, pengotoran makin mudah terjadi. Mau tidak mau kita harus menggunakan diameter yang sebelumnya yaitu 3 inch begitu ya. Tapi nanti harus kita gunakan diameter lain yang lebih kecil, tapi kemudian alirannya itu kita pecah menjadi paralel seperti itu. Kalau ini tidak memenuhi persyaratan kecepatan minimum gitu ya. Kalau ini yang dalam pipa masih 1,367 sekian ya, jadi ini masih di atas 1 meter per second. Oke, tapi yang masalah syarat fouling ini akan kita bahas di lain waktu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini bilangan Reynolds-nya sudah menyesuaikan, kita hitung ulang bilangan Nusselt-nya, oke. Ini yang sama temperatur dinding ya. Di sini tebaan awal errornya masih 2%, 1%. Lalu kemudian kita revisi lagi. Nah, kita temukan di sini sudah tinggal 0,045 dan 0,023%. Oke. Lalu kita hitung ulang U-nya, oke ya. Ketemu 290,38, kita hitung A-nya naik 23,22, panjangnya 122,54. Oke ya. Oke. Nah, jadi kita kemudian hitung pressure drop-nya ya, pressure drop-nya sudah memenuhi ini 38 kilopascal, ini 24,8 kilopascal. Jadi dengan pilihan 3,5 dan 2 itu sebenarnya sudah memenuhi. Tapi kita perlu cek lagi di prakteknya nanti ya. Sebenarnya kita perlu cek lagi ini masih 0,72 ini masih memenuhi persyaratan kecepatan minimum enggak. Biasanya kalau kecepatan terlalu kecil itu nanti menyebabkan itu tadi semakin mudah terjadi pengotoran atau fouling. Tapi kalau persyaratan ini tidak ada, artinya hanya ada persyaratan pressure drop. Nah, pilihan 3,5 dan 2 inch ini sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat begitu ya, memenuhi syarat. Oke. Baik, ini video kita sampai di sini, video kita tentang desain penukar kalor tipe double pipe. Sampai bertemu di video selanjutnya.